Perkembangan dunia digital dari hari ke hari semakin terus berkembang. Dan tentu ini menuntut untuk kita langsung terjun untuk mempelajari dan mengetahui tentang era digital. Berbicara tentang era digital dan perkembangannya, jangan lupa kita juga akan menghadirkan program khusus informasi seputar Universitas Gunadarma. Salah satu kampus yang berbasis IT atau berbasis digital adalah kampus Universitas Gunadarma. Tidak hanya di Fakultas Ilmu Komputer dan juga Teknologi Informasi, tapi ada program studi lain yang akan mempelajari dunia digital atau IT. Dan Anda bisa menyaksikan lebih banyak tentang program studi yang ada di Universitas Gunadarma dalam program Info Gunadarma. Program Info Gunadarma hadir setiap hari Kamis dan Sabtu mulai pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat yang disiarkan secara langsung di 7 stasiun radio Mega Suara Network. Anda juga bisa saksikan melalui Sangaji TV Yogyakarta, MGS TV Sukabumi, dan tentunya UG TV. Jangan lupa setiap hari Kamis dan Sabtu mulai pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Universitas Gunadarma untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sudah hari Kamis lagi, sudah jam 9 pagi lagi, berarti saatnya Info UG bersama saya Mardika Adi. Selamat pagi saat Mega Sore di Bogor, Serang, Bumi juga Sangaji TV Yogyakarta. Pagi hari ini seperti biasa kita sudah terhubung dengan Studio Gunadarma. Ada Alvin di sana. Iya ini Alvin, selamat pagi Alvin. Yang ada Selamat pagi Mardika Adi. Ya, ketiduran barusan. Bekas lebaran. Bekas lebaran. Oke, baik. Alvin, yuk langsung kita mulai Info UG. Baik, terima kasih Mardika Adi. Juga terima kasih untuk teman-teman yang ada di 7 radio Mega Suara Network. Ada di Yogyakarta, Kulon Progo, kemudian juga yang di Serang, Banten, kemudian Indramayu, Kuningan, Sukabumi, termasuk Mega Suara Bogor. Termasuk Anda yang sedang mendengarkan melalui UG Radio. Saya ingin ucapkan selamat pagi menjelang siang juga untuk pemirsa yang sedang menyaksikan melalui MGS TV Sukabumi, kemudian juga Sangaji TV Yogyakarta, dan tentunya melalui UG TV. Hari ini hari Kamis, mulai jam 9 sampai jam 10 kita akan berbincang-bincang dalam program Info Gunadarma. Anda yang bisa akses streaming juga boleh melalui www.ugtv.co.id. Anda bisa saksikan streamingnya, dan hari ini kita akan menghadirkan dan kita akan berbincang-bincang tentang Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Gunadarma. Dan narasumber yang kita undang kesempatan hari ini ada Bapak Dr. Prasetyo Bonifasius Sitanggang SIKOM MSI. Pak Pras, Pak Boni, Pak apa namanya panggilannya? Enaknya. Senyamannya Bang Alvin. Selamat pagi Bang Alvin dan selamat pagi pemirsa Mega Suara dimanapun kalian berada. Semangat pagi. Pagi. Kita udah ada 10 tahun gak ketemu ya? Ya kurang lebih 20 tahun. Ini jenggotnya sepertinya sudah makin subur. Iya, udah memutih ya. Sudah memutih. Makin berumur makin banyak pikiran sepertinya. Gimana kabarnya Bang Alvin? Kabar baik Pak Pras. Pak Pras, tadi di awal kita mau bilang bahwasannya kita akan membahas Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Gunadarma. Ya. Di mana-mana memang sekarang ini lagi apa ya, trennya terus meningkat yang namanya ilmu komunikasi. Tapi boleh kasih bocoran 2025, 2024 dan sekarang memasuki 2026. Apa perkembangan yang terjadi di ilmu komunikasi? Apakah ada ilmu-ilmu atau strategi-strategi baru di dunia komunikasi? Ya, baik Bang Alvin. Kalau kita melihat secara substansi ya, pasti
komunikasi itu berkembang. Ya. Tiap tahun pasti berkembang, jangankan tiap tahun, tiap hari aja pasti berkembang. Karena ada saja, karena kita sekarang kan sudah masuk ke era revolusi industri 4.0 dan era society 5.0. 5.0, oke. Yang dimana sebenarnya kalau kita berbicara era society, khususnya society ya, karena ilmu komunikasi kita bicara tentang masyarakat juga Bang Alvin ya. Betul. Untuk teman-teman juga bahwa di era society 5.0 ini kita juga melihat keterlibatan teknologi untuk memudahkan dampaknya, memberikan dampak yang positif kepada kita masyarakat. Contohnya salah satunya dari teknologi komunikasi. Oke. Kita bisa melihat misalnya sekarang kemudahan berkomunikasi dan acara seperti ini kan juga kan perkembangan dari teknologi komunikasi Bang Alvin. Betul. Jadi perkembangannya memang secara bukan kita bilang by years ya tahun ya, tapi day per day juga perkembangannya sangat signifikan. Jadi yang kalau nanti teman-teman misalnya juga masih bingung nih, saya kok kuliah komunikasi mau jadi apa ya gitu ya. Kesempatannya sangat banyak sekali kan gitu ya di dalam ilmu komunikasi. Tetapi kalau kita lihat perkembangan era society 5.0 sekarang, maka ilmu komunikasi ini menjadi sangat relevan untuk sebagai sumber keilmuan bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk kemaslahatan dan membantu pekerjaan kita di dalam masyarakat. Membantu pekerjaan. Membantu Oke, pekerjaan itu siap. sangat penting. Oke. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, tiap tahun ini trennya meningkat sih komunikasi. Yes. Peminatnya, mahasiswanya juga benar. Boleh dibilang berbondong-bondong. Masuk ke ilmu komunikasi. Kalau menurut Pak Pras, apa alasan mereka sampai ilmu komunikasi itu diserang sama calon-calon mahasiswa baru? Ya, kalau mungkin ya kalau kita bilang bicara dari riset, dari fenomena, yang pertama kita tidak bisa lepas yang namanya perkembangan era digital, Bang Alvin. Kan generasi Z ini kan kalau di dalam keilmiahannya kan dikatakan generasi digital natives. Oh iya. Apakah itu generasi digital natif kan gitu kan? Mereka lahir di era digital sekarang, berkembang di era digital. Jadi beda kalau Bang Alvin generasi apa nih? Baby boomer kan? Milenial kan? Saya Atau generasi yang udah lama. Strawberry. Strawberry. Generasi strawberry unyu-unyu dong. Ya, makanya dari itu kalau kita berbicara kenapa diminati gitu ya Bang Alvin ya. Apalagi kan sekarang kan memang kan yang untuk calon mahasiswa dan mahasiswa sekarang yang kuliah kan itu Gen Z ya. Nah, mereka itu disebut generasi digital natives. Bahwa ya mereka hidup dengan perkembangan digital yang sangat masif sekali. Jadi kita bisa melihat mereka juga terinfluence oleh dunia digital. Jadi misalnya saya pengen jadi YouTuber, saya pengen jadi selebgram, saya pengen jadi influencer. Jadi banyak hal yang diminati Gen Z sekarang, khususnya mahasiswa sekarang, baik pun nanti calon mahasiswa, bagaimana dalam teknologi komunikasi ini mereka harus bisa memanfaatkan itu menjadi suatu keilmuan dan benefit untuk kompetensi mereka. Ya, itu yang paling penting harus kita garis bawahi. Karena ya seperti yang di episode-episode sebelumnya, karena memang semua orang itu pasti bisa berbicara, tetapi tidak semua orang dapat berkomunikasi dengan baik. Begitu Bang Alvin. Sebenarnya ini kalimat keren ya. Iya. Semua orang bisa berbicara, yes. tapi semua orang tidak mampu untuk berkomunikasi dengan baik, apalagi memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi. Dan itulah yang menjadi landasan di dalam Fakultas Ilmu Komunikasi Gunadarma. Kita ilmu komunikasinya berbasis digital dan teknologi. Jadi ada janji dari Pak Boni, dari Pak Pras, dan juga dari Universitas Gunadarma, dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Mereka yang akan masuk ke sini sudah bisa berbicara. Tapi kita akan menciptakan mereka untuk mampu berkomunikasi. Jadi karena tidak ada lagi miskom. Kan, sudah diajari berbicara kan. Oke. Bahasa sehari-hari. Seperti itu Bang Alvin. Nah, sekarang ada satu kalimat jargon daripada Universitas Gunadarma bahwasannya Gunadarma masa depan diraih saat ini. Bagi implementasi teman-teman Fakultas Ilmu Komunikasi apa? Jadi dalam Fakultas Ilmu Komunikasi memang itu kan slogan ya, memang yang memang sudah melekat ya dari Universitas Gunadarma.
Jadi dalam harafiahnya dan kita berbicara secara itu kan sebenarnya filsafat ya, Bang Alvin ya, masa depan diraih saat ini. Maksudnya di dalam Fakultas Ilmu, khususnya di Fakultas Ilmu Komunikasi, ketika kita sudah bergabung di Universitas Gunadarma di Prodi Ilmu Komunikasi, berarti kita harus sudah yakin dan sudah tahu bahwa sejak kita menginjak kaki di Universitas Gunadarma menjadi bagian keluarga besar Gunadarma, berarti kita harus sudah yakin bahwa masa depan kita harus memang sudah terletak di hari pertama kita bergabung menjadi mahasiswa Gunadarma. Oke. Dan saya sangat setuju juga dengan Pak Pras bahwasannya beberapa waktu yang lalu ada yang mengatakan bahwasannya teman-teman ilmu komunikasi ini, mahasiswa-mahasiswa ilmu komunikasi yang dimaksud dengan masa depan diraih saat ini, mereka ternyata sudah menjadi content creator dan sudah monetize. Sudah. Diperbaikilah yang monetize-nya itu, konten-kontennya itu dengan ilmu Komunikasi. Jadi mereka nanti jadi belajar strategi brandingnya, mereka juga nanti akan belajar bagaimana membentuk strategi personal branding. Mereka juga nanti akan belajar bagaimana strategi marketingnya dan bagaimana pengelolaan digitalnya. Dan yang paling penting mereka juga akan diajari, selain dari berbasis teknologi tadi, mereka juga akan dibekali ilmu filsafat, yaitu adalah etika dan moral dalam komunikasi. Seperti itu. Jadi kita paket komplit. Bukan hanya dari sisi teknologi, tetapi kita juga di Fakultas Ilmu Komunikasi Gunadarma, kita juga berusaha untuk membangun karakter bangsa, sehingga slogan kita yang melekat kepada kita masa depan diraih saat ini, dan itu juga menjadi landasan bahwa ketika kita mempunyai karakter, keilmuan itu akan bisa kita terapkan untuk implementasi dan manfaat bagi masyarakat. Dan satu lagi slogan kita, dan apa yang kita hasilkan mahasiswa harus berguna untuk Republik Indonesia. Maka Gunadarma untuk Indonesia. Tadi ada yang menarik dari Pak Pras, dikatakan bahwasannya mahasiswa yang masuk ke ilmu komunikasi ini akan dibekali dengan ilmu filsafat, salah satunya adalah etika dan moral. Maksudnya ini adalah dalam dunia digital atau dalam pribadinya atau gimana? Iya, jadi itu sebenarnya kan kompleks ya, Bang Alvin ya. Jadi yang pertama itu dalam segi pribadi dulu. Gitu ya, bagaimana sih cara berkomunikasi yang baik? Misalnya sebagai contoh sederhana, komunikasi itu kalau saya bilang di kelas kalau sama mahasiswa itu ilmu goib, ilmu yang banyak interpretasinya, jadi tidak bisa diinterpretasikan oleh satu orang. Misalnya sebagai contoh Bang Alpi, contoh, saya masuk akal nih, benar. Misalnya saya bilang sama teman-teman, misalnya sama mahasiswa, tolong tutup pintunya. Yang kedua, tolong tutup pintunya. Kira-kira yang mana yang lebih berkenan? Statementnya sama, kosakatanya sama, hanya perbeda penekanan nada. Nah, itulah yang akan kita pelajari dalam ilmu komunikasi kaitannya dengan penggunaan bahasa etika di dalam komunikasi. Karena kita harus bisa melihat bahwa kadang-kadang perasaan seseorang itu bisa berpengaruh kepada statementnya. Kadang-kadang manusia itu perilakunya bisa berubah dalam 5 menit, 5 detik, 10 menit. Kadang bisa tertawa, menangis. Nah, itu kita pelajari di dalam ilmu komunikasi, bagaimana kita masuk, menyampaikan pesan gitu ya, dengan melihat dulu karakter komunikan kita seperti apa. Sehingga pesan yang ingin kita sampaikan itu bisa masuk ke komunikan, sehingga komunikan nanti bisa memberikan feedback sesuai dengan yang kita inginkan. Makanya saya tekankan, komunikasi dan berbicara itu berbeda, begitu. Jadi kemampuan komunikasi itu adalah ilmu yang harus dipelajari, sehingga nanti implementasinya adalah ketika kita berbicara itu menjadi sebuah struktur sistem yang memang syarat keilmuan. Seperti itu. Saya jadi ingat apa yang dikatakan oleh Ibu Dr. Matrisa. Ya. Ada yang namanya net etik, etika dalam berinternet. Ya, dan itu memang kita pelajari juga. Oke, secara cara garis besarnya Pak Pras, ilmu komunikasi. Nah, si mahasiswa ini masuk ilmu komunikasi. Ya. Semester 1 sampai dengan semester 8 atau selama 4 tahun. Iya. Apa yang mereka pelajari sebenarnya? Ya, pasti kalau yang
Pertama pasti mereka belajar teori-teori komunikasi dulu Bang Alvin ya, di semester-semester awal, pengantar ilmu komunikasi, pengenalan dulu bagaimana sih ilmu komunikasi, mengenal tokoh-tokoh di komunikasi kan seperti ya tokoh-tokoh ya yang bisa dibilang ya tokoh-tokoh yang memang memberikan sumbangsi ilmu ya, tokoh-tokoh dalam komunikasi seperti Harold Laswell, De Vito dan lain-lain seperti itu. Ya, jadi pertama mereka itu akan mempelajari dulu, mengenal dulu apa sih ilmu komunikasi. Nanti step by step mereka akan belajar strategi komunikasi, sampai nanti mereka juga akan mendapatkan pelajaran etika komunikasi, dan bahkan juga nanti mereka juga belajar komunikasi politik, kan seperti itu ya, bukan hanya di era digital, tapi politik juga, bagaimana politik ini juga membentuk personal branding di dalam media sosial, seperti itu. Dan ya kesempatan ya mereka juga akan belajar terkait dengan pengembangan kompetensinya, karena kita juga kan ada kompetensinya, Sertifikasi itu mungkin, Pak, ya? sertifikasi profesi. Apa aja tuh Pak yang di komunikasi itu? Ya kalau di dalam komunikasi itu kan kita ada video editing, kita ada kehumasan, dan kita ada desain grafik visual junior. Dan kompetensi itu penting loh untuk saat ini loh, Bang Alvin. Iya. Tidak Kemarin semua kampus saya jadi ingat juga. apa yang tadi Pak Pras bilang. Jadi ada satu vakansi, ada satu informasi lowongan pekerjaan di salah satu perusahaan. Dia mengatakan bahwasannya harus dilengkapi dengan sertifikasi yang desain itu. Kompetensi, iya, desain grafik visual. Seperti itu, dan kita itu sudah ada di Fakultas Ilmu Komunikasi di Gunadarma. Jadi mahasiswa sudah kita bekali, bukan hanya mendapatkan ijazah, tetapi juga ada sertifikat pendamping ijazahnya. Dan itu sangat berguna nanti ketika mereka untuk peluang kerja ke depannya. Satu pertanyaan sebelum kita break ke segmen kedua. Ada syarat khusus nggak calon mahasiswa yang masuk ke Fakultas Ilmu Komunikasi? Kalau syarat khusus sama aja sebenarnya Bang Alvin. Untuk syarat umum bagaimana mahasiswa masuk ke Universitas Gunadarma. Tetapi saya selalu tekankan bahwa ketika untuk dari pribadi ya, subjektif ya, ke mahasiswa gitu ya, bahwa ketika kalian memilih ilmu komunikasi bukan semata-mata menghindari matematika. Seperti itu kan gitu ya. Karena komunikasi itu juga erat kaitannya dengan matematika. Ya belajar matematika atau memang ada kaitannya atau gimana? Ada kaitannya. Contohnya apa, Contohnya, Pak Pras? matematika kita diajarin logika, Bang. Nalar. Kalau kita tidak bisa memahami logika dan nalar, gimana kita untuk berkomunikasi dengan baik? Nyambung secara obrolan, kan begitu ya. Pasti banyak bias, banyak distorsi nanti, kan banyak noise seperti itu kalau kita memang nalar kita tidak sampai ke situ. Jadi memang itu juga ada kaitannya. Komunikasi dan matematika. Jadi jangan berpikir, wah komunikasi saya cuma berbicara doang. Tidak sesederhana itu, Ferguson. Tetapi industrinya bisa dibangun, manfaatnya bisa Anda dapatkan dari kompetensi nanti yang Anda pelajari di Fakultas Ilmu Komunikasi. Artinya lulusan-lulusan ilmu komunikasi itu pasti mendapatkan sertifikasi ya Pak? Pasti mendapatkan sertifikasi kompetensi tergantung peminatannya. Oke, baik, setuju. Pak Pras, nanti kita lanjut, kita break dulu ya. Baik, pemirsa dan juga pendengar, kita masih akan berbincang-bincang dengan narasumber kita. Kita berbicara tentang Fakultas Ilmu Komunikasi yang ada di Universitas Gunadarma. Bersama Bapak Dr. Prasetyo Bonifasius Sitanggang, SIKOM MSI. Saya akan kembali setelah beberapa informasi penting untuk Anda. Lagi di Info UG, masih bersama saya Mardika Adi. Menyapa dulu sahabat Megastar yang mungkin baru saja bergabung, baru saja mendengarkan, yang ada di Bogor, Serang, Sukabumi, Kuningan, Indramayu, Sanakadang, Kulon Progo, dan juga kawan Kota Perak, Yogyakarta. Selamat pagi juga pendengar UG Radio, dan Anda kalau menyaksikan secara langsung itu bisa di MGS TV Sukabumi, Sangaji TV Yogyakarta, juga di
UGTV ya. Pagi hari ini narasumber kita Dr. Prasetyo Bonifacius Sitanggang SIKOM MSI. Beliau dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma ya. Langsung lanjut, ini sesi kedua di Info UG dengan Alvin yang ada di studio Gunadarma. Alvin, silakan Alvin. Baik, terima kasih Mardika Adi dan juga teman-teman yang masih tetap setia dalam program Info Gunadarma yang hadir setiap hari Kamis dan juga Sabtu mulai pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sekedar kami informasikan untuk pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka sejak tanggal 2 Februari 2026. Dan untuk jalur seleksi masuk Universitas Gunadarma dibuka secara online dan juga offline. Ada 3 pilihan yang bisa Anda pilih. Yang pertama ini adalah tes seleksi masuk Universitas Gunadarma. Nanti ada tes seleksi matematika, kemudian potensi akademik dan juga bahasa Inggris. Kemudian jalur kedua dengan menggunakan nilai rapot semester 4 dan 5. Dan yang ketiga adalah nilai UTBK yang dikonversi. Jadi silakan pilih salah satu untuk jalur masuk pendaftaran Universitas Gunadarma, baik secara online ataupun offline. Untuk keterangan lebih lanjut, Anda juga bisa kunjungi pendaftaran.gunadarma.ac.id/2026. Dan kita lanjut berbincang-bincang dengan Bapak Dr. Prasetyo Bonifacius Sitanggang SIKOM MSI. Pak, tadi kita sudah bahas tentang ilmu komunikasi. Tapi ada juga teman-teman yang penasaran. Di Universitas Gunadarma ini banyak banget pilihannya. Hampir semuanya, termasuk saya nih. Saya pengen masuk ilmu komunikasi, saya pengen jago komputer, saya pengen psikologi, saya pengen agroteknologi, pertanian gitu kan. Nah, sekarang mungkin bisa diinformasikan, ada program studi apa saja di Gunadarma? Jadi untuk teman-teman calon mahasiswa yang masih bingung ya, saya mau kemana ini kan gitu ya. Saya mau kuliah di jurusan apa. Jadi di Gunadarma itu kita ada banyak program studi yang terdiri dari D3, S1 dan Sarmak, S2 sampai S3 gitu Bang Alvin. Jadi paketnya komplit. Tapi kita mulai dulu dari D3 ya Bang Alvin ya. Oke, siap. Dari D3 mungkin untuk informasi ke teman-teman bahwa dalam program diploma D3 kita ada program studi manajemen informatika, teknik komputer, akuntansi komputer, manajemen pemasaran, dan manajemen keuangan. Oh, komunikasi nggak ada D3 nih Pak? Tidak ada Pak. Tidak ada, oke, siap. D3-nya langsung S1 ilmu komunikasi. Langsung S1. Seperti itu. Dan untuk S1 bagaimana Bang Alvin kita juga informasikan ya. Baik. Untuk S1 kita ada Fakultas Komputer dan Teknologi Informasi yang terdiri dari program studi Sistem Informasi dan Sistem Komputer. Dari Fakultas Ekonomi kita ada program studi Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi Syariah. Dari Psikologi kita ada program studi Psikologi. Dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan kita ada 3 program studi yaitu Arsitektur, Teknik Sipil dan Desain Interior. Selanjutnya ada Fakultas Teknologi Industri Bang Alvin. Program studinya ada informatika, ini yang banyak peminatnya selalu gitu ya. Teknik elektro, teknik mesin, teknik industri dan agroteknologi. Ada juga kita dari Fakultas Sastra dan Budaya. Ada program studi sastra Inggris, pariwisata dan sastra Tiongkok. Selanjutnya banyak ini Bang Alvin fakultas kita. Ada dari Fakultas Ilmu Komunikasi ya, program studinya Ilmu Komunikasi. Fakultas Ilmu Kesehatan dan Farmasi ada program studi Farmasi dan Kebidanan dan Profesi Bidan. Selanjutnya ada Fakultas Kedokteran, program studi kedokteran dan profesi dokter. Itu khusus dari D3 sampai S1. Oke. Apa kelebihan program studi yang ada di S1 tadi yang Pak Pras sebutkan? Ya, kelebihannya itu karena memang kita berbasis teknologi Bang Alvin di Gunadarma. Jadi kelebihannya kita itu sudah melakukan praktikum dan pembelajaran itu dengan menggunakan superkomputer. Apapun jurusannya? Apapun jurusannya. Dan kebidanan juga? Kebidanan juga.
kedokteran juga. Oke. Iya, jadi kita juga bisa menghasilkan banyak hasil teknologi dalam substansinya, manfaatnya di dalam program studi masing-masing. Jadi walaupun tadi bicaranya kebidanan, apakah pakai semua komputer? Pakai Bang juga Alvin, ya. praktikumnya. Iya, karena sudah berbasis teknologi tadi era society 5.0 Bang Alvin. Oke, Bahwa oke. teknologi itu harus bermanfaat bagi manusia dan masyarakat. Berarti boleh dibilang bukan hanya sisipan si program IT berbasis IT itu ya. Iya. Jadi mereka Memang full mereka sampai full, memang mereka menggunakan, dan ada juga beberapa mata kuliah mungkin di masing-masing prodi yang memang khusus mempelajari tentang teknologi tersebut di dalam fakultasnya masing-masing. Sering ada pertanyaan Pak Pras, Ya. ini kan banyak teman-teman yang juga karyawan, karena mungkin waktu mudanya sibuk, jadi nyari duit, nggak bisa kuliah. Ada pertanyaan, kalau di Universitas Gunadarma ada kelas karyawan nggak sih? Nah, kalau kita spesifik sebutnya kelas karyawan itu tidak ada. Yang adanya kita kelas malam. Sama aja berarti dong, karena kelas Kan karyawan belum biasanya tentu malam karyawan ya. juga. Iya. Bisa aja saya susah bangun pagi gitu ya. Iya, Saya iya. susah bangun pagi, saya mau kuliah malam, mungkin otaknya lebih encer malam, bisa itu jadi ngambil kelas malam. Anak kalong ya. Ya, anak Oke. kalong gitu. Oh itu ada khusus bukan kelas malam ya, bukan kelas Kelas, karyawan iya, tapi kelas kelas malam. malam. Oke. Baik. Kemudian ada juga kelebihan di Universitas Gunadarma. Ini ada program Fast Track yang namanya adalah program Sarmak. Itu masih tetap berlaku atau Masih ada? tetap, Oke. Alvin, dan makin berkembang peminatannya dari mahasiswa saat ini. Sebenarnya kita flashback dulu nih Pak. Program Sarmak tadi dikatakan bahwasannya sebagai program Fast Track. Yes. Maksudnya seperti apa? Oke, jadi kalau kita bilang fast track ya, jadi kita Sarmak itu untuk teman-teman supaya tahu adalah kepanjangan dari sarjana magister. Magister, Sarjana oke. magister. Jadi ada jalur kita bisa memilih gitu ya di dalam pendaftaran gunadarma.ac.id/2026 tadi. Kita bisa memilih mungkin D3, Oke. S1 ataupun Sarmak. Oh, sudah keluar pilihan. Sudah. Bukan artinya Sarmak itu kita harus ke S1 dulu gitu. Bukan, Tapi makanya ada fast pilihan. track. Oh, Nah, oke. itulah yang disebut fast track Bang Alvin. Jadi, ketika kita memilih Sarmak, berarti kita nanti pada saat perkuliahan itu memang otomatis lanjut ke S2. Kalau biasanya kan, kalau S1 biasa kan mungkin S2-nya mikir-mikir dulu kan gitu ya Bang Oke, Alvin ya. oke. Saya mau kerja dulu, saya mau kawin dulu kan gitu ya. Nah, tapi kalau di Sarmak itu langsung fast track. Jadi selesai nanti S1 otomatis lanjut S2. Seperti itu Bang Alvin. Oke. Makanya disebut sarjana magister. Kalau dari biaya dan waktu terutama Pak, ada perbedaan nggak dengan yang jalur reguler S1 dan S2 dengan Sarmak ini? Ya, jadi kalau program fast track ini kan misalnya itu biayanya sudah paketan ya. Paketan gitu, tapi kalau misalnya dari S1 delay dulu ke S2 itu mungkin biayanya berbeda Bang Alvin. Oke. Jadi tapi kalau kita bilang dalam waktu cepatnya gitu Nah, ya, itu dalam waktu tempo belajarnya, yaitu mungkin dalam sekitar 11-10 semester itu sudah magister. Oke, kalau yang normal S1 Normal S1 8. 8 ya. Semester. 8 semester. Kalau yang S2-nya S2-nya kalau normal ya kita Oh iya, ngomongnya 4 4. tahun. Oh, 8 tambah. 2 tahun normalnya, 2 sampai 3 tahun. Kalau lancar. kalau lancar. Berarti Kalau itu sudah dapat 6 tahun. 6 semester. 6 semester. 8 Iya, tambah 6 berarti 8 ya. tambah 6, 14. 14. Kalau lancar. Kalau lancar. Lancar. Nah, kalau yang Sarmak Sarmak ini kan sudah program paket. Oke. Ya pasti kan lancar ya gitu ya Bang Nah, Alvin ya. kalau Sudah ada lancar paketannya. misalnya. Pasti lancar. Itu cuma 10 sampai 11 semester sudah magister. jauh bedanya Pak ya? Sangat jauh dari segi waktu, biaya Ya pasti berkurang juga ya. pasti berkurang. Karena sesuai dengan Iya. jalur fast track tadi. Jalur fast track tadi dan mahasiswa juga fokus kan. Mereka sudah tahu outputnya, oh saya mau jadi magister nih gitu loh. Ada syarat khusus nggak untuk Sarmak ini? Syarat khususnya ya sama seperti Sama jalur aja ya? pendaftaran kita juga gitu ya. Bahwa ya nanti bisa seleksi rapor, seleksi tes masuk dan sebagainya. Oke, kalau menurut Pak Pras, ini jadi pertanyaan juga nih calon mahasiswa baru. Karena Gen Z ini kan agak-agak sedikit kadang-kadang berubah. Unik ya. Dan unik juga.
Kemarin pengennya ke ilmu komunikasi, di pertengahan baru beberapa detik pengen lagi pindah ke fakultas yang lain atau prodi yang lain. Ngobrol sama teman-temannya pindah ke desain interior maksudnya. Desain interior. Nah, dan ini kan bikin bingung. Kalau menurut Pak Pras, pertanyaan pertama, mending pilih D3, S1 atau Sarmat? Itu pertanyaan pertama. Oke. Yang kedua, pilih jurusan apa di era digital ini menurut Pak Oke, Pras? baik. Menarik pertanyaan ini, luar Keren, biasa. kan? Jadi kalau kita berbicara apakah saya harus pilih D3, S1 atau Sarma, tergantung preferensi masing-masing. Kira-kira ketika Anda kuliah, Anda sudah tahu nggak ini mau dibawa kemana? Masa depan Anda tadi. Oke. Gitu loh. Kalau apalagi misalnya D3, boleh saja. Apalagi saat ini vokasi kan berkembang ya. Bang Alvin ya, banyak juga perusahaan-perusahaan yang membutuhkan D3 gitu ya. Apalagi pemerintah sekarang lagi mengembangkan sekolah-sekolah vokasi kan gitu, seperti itu. Ya boleh saja dipilih D3 gitu ya. Tergantung juga mungkin kondisi. Kita lihat kondisinya dulu gitu ya. Kondisi misalnya keluarga, targetnya seperti apa dan sebagainya. Oke. Kalau S1 ya pasti saya bilang lebih baik. Ya lebih bagus langsung S1. Ya, lebih bagus lagi kalau bisa langsung sarjana dan magister. Jadi semua sama-sama baik Bang Alvin. Iya. Tergantung nanti Iya, preferensinya mau dibawa kemana. Ya, dibalikin lagi. Dibalikin ke si calon lagi mahasiswa. kebutuhan Anda. Apakah Anda hanya sekedar kuliah? Seperti itu. Kejar setoran doang. Kejar setoran. Kejar status. Kan kejar status, kejar status, Kejar biar status. aduh, atau karena tuntutan dari orang Tuntutan tua dari dia orang pengen tua, begini. Ah, atau bener. calon mertua Nah, harus itu ada dia. gelarnya. Tapi kalau misalnya ngejarnya karir, mungkin harus benar-benar serius. Salah satu contohnya adalah mungkin program Sarma. Gitu Program ya. Sarma. Kalau untuk Kalau mengejar karir. untuk mengejar karir, apalagi untuk menjadi akademisi gitu ya. nah, itu dia, Kalau benar. mungkin di perusahaan tentatif ya, Bang Alvin ya, mungkin D3 masih bisa, masih relevan sampai saat ini. Apalagi kan tadi saya bilang vokasi itu lagi berkembang, Betul, kan gitu betul, kan. betul. Tapi kalau mau jadi akademisi ya Sarmak lah. Betul. Gak usah mikir dua kali. Iya. Ada juga pertanyaan, kalau akreditasi, seberapa penting akreditasi itu? Sangat penting Bang Alvin. Akreditasi itu apa sebenarnya Pak? Ya jadi kalau kita bisa bilang akreditasi itu adalah penilaian yang dilakukan lembaga. Oke, bisa dari mandiri, swasta ataupun pemerintah terhadap suatu institusi universitas. Oke. Yang dinilai adalah bagaimana proses belajarnya, fasilitasnya, kebermanfaatannya dan lain-lain. Nah, alhamdulillahnya Gunadarma itu kita terakreditasi institusi unggul. Unggul itu berarti top of the top. Top of the top. Oke. Nah, itu yang harus dipahami mahasiswa. Jadi kalau misalnya kita mau nyari kolam tempat kita belajar gitu ya, ya carilah tempat belajar yang sudah memang diakui unggul oleh lembaga akreditasi. Karena sangat penting Bang Alvin, karena menyangkut terkait dengan fasilitas. Kalau akreditasi itu apakah penilaian untuk program studi, untuk fakultas, atau untuk perguruan tinggi, Pak? Untuk perguruan tinggi dan fakultas prodinya masing-masing, dan kita semua unggul. Rata-rata unggul. Rata-rata kita unggul. Oke. Kalau zaman-zaman dulu mungkin bisa dibilang unggul, bisa dibilang nggak sama dengan perguruan tinggi negeri. Ya, perguruan tinggi negeri juga tidak semua unggul kan. Oh, ada Iya, oh, ada ada akreditasi juga. Iya, benar Bang Alvin. gitu. Ya gitu, makanya di Gunadarma ya akreditasi kita institusi, khususnya institusi, berarti Oke, lembaga kita, universitas kita sudah unggul. Lembaganya aja udah unggul. Udah unggul ya, makanya pastikan akan mengikuti dari prodi-prodi dan fakultasnya masing-masing. Oke. Yang bisa meyakinkan untuk calon mahasiswa untuk masuk ke Universitas Gunadarma dari Pak Pras, apa yang ingin disampaikan? Yang pertama tadi, itu yang pertama akreditasi, itu sangat Akreditasi. penting gitu. Oke. Jadi kalau misalnya kita berbicara akreditasi itu kenapa penting? Karena itu terkait dengan apa yang bisa diberikan suatu lembaga universitas untuk mengembangkan potensi mahasiswa ini dari segi pembelajarannya, fasilitasnya, dosennya, penelitiannya dan sebagainya, kan gitu ya. Apa yang dipelajari itu sangat penting dalam mempengaruhi akreditasi. Jadi kalau sudah unggul, pasti yang didapatkan oleh mahasiswa adalah hal yang unggul juga.
dari sumber daya dan fasilitasnya dan sebagainya, gitu. Itulah alasan pertama kita harus memilih Gunadarma. Yang kedua, kenapa harus memilih Gunadarma? Karena di dalam substansi keilmuan kita, kita di Gunadarma ini sudah sangat terikat dengan teknologi. Jadi tadi seperti kita bahas di segmen sebelumnya bahwa setiap prodi itu ada mempelajari terkait dengan teknologi yang khusus akan dikembangkan dalam prodinya masing-masing. Jadi misalnya contoh Bang Alvin di komunikasi, dulu kan cuma ada mata kuliah public relation. Oh iya. Sekarang sudah masuk mata kuliah cyber PR, kan seperti itu. Ya kan, dan kita juga praktikumnya menggunakan superkomputer dan tidak semua universitas memiliki superkomputer di Indonesia ini. Hanya beberapa saja termasuk Universitas Gunadarma. Iya. Dan yang paling penting lagi, kenapa memilih Gunadarma? Lokasinya bisa ditentukan sendiri. Oke. Lokasinya bisa ditentukan. Nah, itu juga yang paling penting. Oke, Pak Pras, nanti kita lanjut ya. Siap. Kita harus break dulu. Kita masih ada satu segmen lagi. Baik, pemirsa dan juga pendengar, saya akan kembali untuk Anda dan masih berbincang-bincang dengan narasumber kita, ada Bapak Dr. Prasetyo Bonifasius Sitanggang, SIKOM MSI. Salah satu yang kami informasikan kepada Anda, ini Universitas Gunadarma juga menghadirkan program Student Loan yang merupakan program pinjaman khusus untuk membantu mahasiswa dalam pembiayaan kuliah. Jadi untuk Anda yang ingin memanfaatkan program student loan bareng Bank DKI, Anda bisa hubungi Bank DKI atau bisa hubungi dengan Universitas Gunadarma tentang program student loan Universitas Gunadarma. Lebih lengkapnya silakan Anda cek melalui pendaftaran.gunadarma.ac.id/2026. Saya akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Berarti di Info UG masih bersama saya Mardika Adi. Sebelum kita lanjut ngobrol bareng narasumber kita pagi hari ini Dr. Prasetyo Bonifasius Sitanggang, SIKOM MSI. Beliau adalah dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma. Mau menyapa dulu sahabat Megason yang mungkin baru saja mendengarkan, baru saja bergabung, baru saja stay tune yang ada di Bogor, Serang, Sukabumi, Kuningan, Indramayu, Sanakadang, Kulon Progo, dan juga kawan Kota Perak, Yogyakarta. Juga pendengar UG Radio dan pemirsa UG TV, MGS TV Sukabumi, juga Sang UG TV Yogyakarta. Lanjut langsung sesi terakhir Info UG pagi hari ini bersama Alvin. Silakan Alvin. Baik, terima kasih Mardika. Dan kita masih di program Info Gunadarma, masuk ke sesi terakhir atau segmen terakhir. Tapi sekedar informasi bahwasannya informasi seputar Gunadarma hadir setiap hari Kamis dan juga Sabtu. Dan selama penerimaan pendaftaran mahasiswa baru, Anda juga bisa ikuti sosial media pendaftaran mahasiswa baru Universitas Gunadarma di Instagram dan juga TikTok melalui pmb.ug. Sekali lagi, pmb.ug. Dan juga jangan lupa juga untuk menyaksikan live TikTok di pmb.ug setiap hari dari mulai pukul 13 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sekarang kita masuk sesi terakhir dengan narasumber kita dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma. Ada Bapak Dr. Prasetyo Bonifasius Sitanggang, SIKOM MSI. Pak, segmen terakhir. Siap, Bang Alvin. Ini saya lihat di akun sosial media Instagram pmb.Universitas Gunadarma. Ada 2 jalur yang bisa dilakukan untuk melakukan pendaftaran. Ya. Jalur online dan jalur offline. Kita bahas yang online. Online gimana nih prosesnya? Ya, jadi kalau jalur online berarti mahasiswa tidak perlu datang ke kampus ya, Bang Alvin ya. Lebih Langsung hemat. ke websitenya, lebih Oke. hemat. Sambil tiduran juga bisa daftar. Nah, itu dia. Begitu. Jadi langsung dari teman-teman mahasiswa bisa langsung mengunjungi dari website pendaftaran Gunadarma, http pendaftaran.gunadarma.ac.id/2026. Oke. Jadi setelah masuk di sana, teman-teman diarahkan akan membuat akun terkait dengan username dan
passwordnya. Mm-mm. Setelah membuat akun dan password, maka mahasiswa harus pilih jalur masuk. Seperti tadi yang Bang Alvin informasikan. Oke. Ada jalur masuk online kan gitu ya, bahwa tadi pakai sistemnya rapor atau melalui Seleksi. ya tadi matematika, TPA dan bahasa Inggris. Setelah itu langsung disubmit, Oke. Bang Alvin ya, langsung disubmit. Nah nanti akan mendapatkan belangko formulir yang akan dikirim melalui email yang sudah diisi. Selanjutnya nanti mahasiswa lakukan pembayaran formulir, formulir online. Selanjutnya login kembali ke web pendaftaran gunadharma.ac.id dan jangan lupa menggunakan username dan passwordnya yang tadi sudah di-create di awal. Oke. Selanjutnya isi biodata diri, pilih jurusan, pilih metode pembayaran, daftar ulang, resmi menjadi mahasiswa Gunadarma. Oke, ini ada 8 tahapan berarti dari Iya, mulai iya. calon mahasiswa, register, ngisi formulir, kemudian sampai dengan daftar ulang dan menjadi Mahasiswa Gunadarma. Sekarang bulan April, perkuliahan atau kalender pendidikan di bulan September kurang lebih ya, Yes. perkuliahan mulai. Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai September ini kan cukup lama. Ya. Kalau mereka sudah melakukan daftar ulang, apa yang mereka dapat? Apakah menunggu sampai September atau mungkin bisa ikut kegiatan-kegiatan seminar atau apa ya? Ya, nanti ada kegiatan namanya PKKMB, pengenalan kampus. Pengenalan, oke. Kehidupan kampus seperti apa. Nanti mereka bisa mengikuti itu. Jadi karena itu ada jadwal yang berbeda-beda. Ya, Bang Alvin ya, nanti mereka juga bisa mendapatkan pengenalan kampus, ya bisa nanti berkunjung ke kampus H kan biasanya dilakukan di situ ya Bang Alvin ya, ke kampus H yang ada di Kelapa II Depok itu, dan mereka juga bisa lah sudah resmi menjadi mahasiswa Gunadarma, boleh lah berkunjung ke kampus kan gitu ya. Jangan di rumah saja gitu. Tadi Pak dibilang bahwasannya ada juga persyaratan-persyaratan khusus pada saat kita melakukan proses pendaftaran baik online ataupun offline. Kayak persyaratan khusus itu kayak ijazah, pas foto, nilai rapot dan lain sebagainya. Tapi kalau ada salah satu persyaratan yang belum ada, contohnya ijazah, kan belum keluar nih, belum lulus mereka. Gimana dong Pak? Bisa pakai surat keterangan lulus Bang Alvin. Oke, atau nyusul juga boleh. Atau kali ya? menyusul juga boleh. Nanti misalnya yang lain didaftarkan online, belum datang nih, belum ada ijazahnya. Mungkin malas ngupload atau gimana. Oke. Ya udah bisa melalui konter pendaftaran. Oke. Kita datang ke lokasi kampus masing-masing. Kalau di sini ada speak to us, kemudian ada online. Yes. Ini maksudnya apa nih? Ya itu kita ada tim live chatnya Bang Alvin. Live chat itu berarti Live chat. Live. Yang live Langsung yang kalau ya? misalnya mahasiswa bingung nanti tinggal diklik aja live chatnya, nanti bisa berinteraksi dengan tim kita yang akan membantu proses alur pendaftaran dan fast respon kok Bang Alvin. Oke, fast respon Iya. ya. Karena ini real ya. Real bukan robot. Bukan robot. Oke, itu adalah proses pendaftaran mahasiswa baru secara jalur online. Nah, sekarang yang offline atau datang langsung ke counter pendaftaran. Kemana aja nih Pak? Ya, yang pertama itu ada di kampus Depok, ya di Jalan Margonda Raya. Selanjutnya ada masih di Depok juga, di Jalan Akses Kelapa II, dan ada di Jalan Raya Bogor, Cisalak, Pasar Cimanggis, Depok. Selanjutnya ada di mungkin teman-teman yang domisili Bekasi, Jawa Barat sekitarnya bisa datang di kampus Kalimalang, di Jalan Kiai Haji Nur Ali, Kalimalang, Bekasi. Ada juga di Jalan Stasiun Cakung dan di Jalan Cikunir. Jadi Kalimalang ada 3 juga untuk tempat pendaftarannya. Yang pertama di Jalan Kiai Haji Nur Ali Kalimalang, selanjutnya Jalan Stasiun Cakung dan di Jalan Cikunir. Selanjutnya ada bisa daftar juga di Kampus Cengkareng. Di Kampus Cengkareng ada di Jalan Mutiara, Taman Palem, Blok C7 nomor 20, Jalan Raya Kamal, Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat. Bisa teman-teman juga berkunjung untuk mendaftar ke kampus Salemba yang beralamat di Jalan Salemba Raya nomor 53 Jakarta Pusat 10440, dan yang daerah Tangerang sekitarnya mungkin jauh ke Depok Bang Alvin, bisa datang ke kampus Karawaci yang beralamat di Jalan Akses Islamic Village Kelapa II, Karawaci, Tangerang. Pendaftaran dibuka dari Senin sampai Sabtu untuk counter pendaftaran offline pukul 9 pagi sampai jam 6 sore, dan hari Minggu juga masih bisa datang dari pukul 10 sampai pukul 3 sore. Oke.
Kalau kampus IKN apa kabarnya? Atau sekarang juga masih menerima mahasiswa baru? Masih Bang Alvin, kampus IKN Oke. masih menerima mahasiswa baru dan progres mahasiswanya juga sangat signifikan. Jalurnya juga sama ya, Pak? Jalurnya Online dan sama, juga offline? online juga offline. Oke. Bisa datang langsung ke kampus IKN. Nah, pada saat mengisi Penajam. di jalur online nih Pak, yang tadi Pak Pras katakan Ya. mulai register, bikin akun, kemudian melengkapi form, itu keluar langsung pada saat kita mengisi formulir pendaftaran? Apa pilihan kampusnya, kampus mana, kampus Iya, mana? itu langsung ada. Oh, langsung ya? Langsung ada nanti pada saat kita memilih lokasi kampus setelah menyelesaikan metode pembayaran. Nanti kita bisa pilih lokasi kampus sama jalur kelasnya. Oke. Mau tadi kelas malam atau kelas pagi. Oh. Dan seperti itu. Oh, ada Sudah pada lengkap saat- semua. Pas formulir itu ya? Pas formulir itu. Oke. Sistem di sistem. Di sistem. Pak Pras, saya masih ingat betul tahun 2004-2025 ada, kalau mungkin secara marketing ngomongnya diskon. Discount. Kalau di pendidikan nggak cocok lah diskon. Ada potongan harga. Kita masih ingat dulu 2025 ternyata ada potongan atau potongan biaya kuliah bagi mahasiswa baru. Kalau nggak salah grade ya. Iya, ada grade-grade-nya. Grade-grade-nya. Begitu dari hasil Nah, seleksi masuk. Di 2026 apakah masih berlaku atau ada potongan-potongan khusus di kampus-kampus? Contohnya mungkin IKN ada potongan, Ya, mungkin di Depok atau di kampus lain gitu? Iya, masih ada Bang Alvin. Jadi untuk teman-teman mahasiswa nanti bisa disesuaikan saja. Yang pertama kan ya memang potongan-potongan itu kan dari hasil masuk grade ya masing-masing ya. Dari online Yang atau pertama offline? dari online. Dari online, jalur oke. online tadi yang ada tes matematika, TPA dan bahasa Inggris tadi Oh, tergantung oke. grade-nya masing-masing akan dikonversi sesuai dengan uang kuliahnya seperti itu. Ada berapa grade, Pak? Ada grade AA, A dan B. Oke. Grade AA, A dan B. Siap. Tuh. Oke. Itu masih berlaku Itu ya? masih berlaku dan juga ada potongan lokasi kampus. Maksudnya, nah, Pak? ini yang penting. Jadi kalau misalnya teman-teman memilih berkuliah di lokasi kampus Cengkareng, Salemba, Karawaci mendapatkan potongan 25%. Itu di luar yang tadi grade itu? Ya, di luar itu. Jadi kalau misalnya di grade AA kita Bisa dapat tambah lagi. Ditambah 25? Iya, bisa. Kalau Kalau bayar lunas tambah lagi. kalau apa? Bayar lunas, nanti bayar Oh, lunas diskon lagi. lagi. Iya, ada diskon lagi, ditambah lagi 10. Maksudnya bayar lunas gimana, Pak? Bayar lunas 8 semester misalnya Oh, paket gitu. oke. Dari dapat 25 ditambah lagi. Ada diskon lagi nanti dari universitas. Bisa 50%. Bisa sampai situ nanti. Waduh, luar biasa. Tadi Banyak potongannya. kampus yang berapa persen tadi, Pak? 25%. Kampus mana aja tuh? Kampus Cengkareng, Cengkareng, Salemba, dan ada di Karawaci, Tangerang. apapun program studinya. Apapun program studinya dan mendapatkan potongan 25%. Oke. Jadi kalau lokasinya tak dekat dengan kampus Cengkareng tadi, Salemba dan Tangerang, silakan daftar. Anda pasti mendapatkan potongan 25%. Kalau di Depok nggak berlaku ya, Pak ya? Kalau Tapi di Depok khusus tidak berlaku. 3 kampus tadi. 3 ya? kampus tadi. Jadi keuntungannya pertama kalau masuk grade dapat potongan. Buat potongan. Nah, variasi ya, ada Iya. 10 mungkin 5% tergantung grade-nya. Tergantung hasilnya. Kemudian kalau lokasi tambah 20. Tambah lagi 25%. Terus, oke, 20. Contohlah yang grade ini adalah 10% misalnya. Iya, 10 tambah 25. 35. Terus tadi yang terakhir apa? Potongan full pembayaran semester sampai di semester 8. Berapa persen, Pak? Itu bisa sekitar 15. 15%. Oke lah, misalnya kita ambil 10%. Hampir setengah. 10, 25 tambah 10. 10. Hampir 50% sudah. Hampir 50. Di mana coba Bang Alvin? kurang luar biasa apa Universitas Gunadarma untuk Aduh. mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya. Pak, ada juga pertanyaan teman-teman Iya. yang mau masuk ke Universitas Gunadarma. Banyak teman-teman yang pintar, nilainya bagus-bagus selama SMA, tapi kadang-kadang kepentok dengan biaya. Yes. Ada nggak perlakuan khusus atau ada nggak program beasiswa di Universitas Gunadarma? Tidak hanya untuk yang pinter ya, atau mungkin yang non akademik atau gimana gitu. Ya. Ada nggak itu, Pak? Ada. Kita juga menerima KJMU, KIP, ADIK dan sebagainya. Oke. Nah, nanti itu bisa langsung diajukan melalui website Kemahasiswaan Gunadarma. Oke. Begitu. Jadi tidak hanya terbatas kepada prestasi akademik. Jadi untuk teman-teman yang mahasiswa yang mungkin ada terkendala materi atau biaya gitu.
tapi mendapatkan memang beasiswa juga dari pemerintah, itu bisa mendaftar di Gunadarma melalui proses KJMU, KIP dan ADIK seperti itu. Oke. Pokoknya cari-cari Beasiswa pemerintah informasi. juga kita Hmm. dapat kok di sini. Tapi itu dibuka open Iya, informasi gitu ya? masih Pak. Oke. Masih Bang Alvin nanti. Dibuka informasi selebar-lebarnya. Informasi selebar-lebarnya. Bagi teman-teman calon mahasiswa yang ingin mendapatkan beasiswa khusus dari Universitas Gunadarma, mungkin bekerja sama dengan Bekerja sama oke. dengan lembaga Tidak pemerintah. hanya dari Gunadarma Tidak hanya ya. dari Gunadarma. Tadi yang Pak Pras bilang juga ada non akademik. Non akademik itu dapat beasiswa, Beasiswa, juga. Maksudnya apa nih prestasi. non akademik itu gimana? Prestasi misalnya pernah menang kompetisi olahraga, contohnya Olahraga. catur misalnya Oke. kan gitu ya, silat dan sebagainya gitu loh. Nanti bisa diajukan ke kita, ke Gunadarma untuk dikonversi menjadi sebuah beasiswa gitu loh. Oke. Jadi banyak kesempatannya Bang Alvin di Baik, Gunadarma. siap. Pak Pras, waktu kita hampir habis, tapi saya ingin bertanya dan meyakinkan kepada Pak Ya. Pras, termasuk kepada calon mahasiswa Universitas Gunadarma yang kebetulan sedang mendengarkan di 7 stasiun radio Mega Suara Network melalui UG Radio, kemudian di MGS TV Sukabumi, Sangaji TV, dan juga UG TV. Apa yang ingin disampaikan kepada para calon mahasiswa yang akan masuk ke Universitas Gunadarma? Ya, untuk pemirsa yang menyaksikan siaran ini dan teman-teman calon-calon mahasiswa, kalau saya bilang adik-adik saya gitu ya, bahwa jangan tunggu masa depan kamu tidak kelihatan, tapi lihatlah masa depanmu saat ini dan bergabunglah bersama kita di Universitas Gunadarma, karena memang Universitas Gunadarma dapat menyelaraskan program studi berbasis teknologi yang akan mendukung era revolusi industri 4.0 dan era society 5.0 yang akan nanti bermaslahat untuk perkembangan Indonesia, karena Gunadarma untuk Indonesia. Oke. Baik, Pak Pras, terima kasih. Terima kasih kembali. Nanti Bang kita ngobrol-ngobrol ilmu komunikasi juga nih ya, biar lebih Lebih sambil ngopi-ngopi. sambil juga. ngopi-ngopi. Salam untuk teman-teman di khususnya kalau Pak Pras nongkrong di mana? Di Karawaci atau di Depok? Di mana aja Bang Di mana Alvin kita, aja. tergantung Oke. penugasan. Jadi kalau ke Karawaci titip salam buat teman-teman yang ada di Karawaci Iya, juga ya. terima kasih Bang Alvin. Baik. Pemirsa dan juga pendengar, demikian bincang-bincang kita dengan Pak Dr. Prasetyo Bonifacio Sitanggang SIKOM MSI dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma. Sekali lagi segera daftarkan putra-putri Anda atau Anda langsung mendaftarkan diri di Universitas Gunadarma, karena pendaftaran tidak bisa ditentukan kapan ditutup, tapi tergantung daripada kuota atau batasan-batasan dari semua program studi yang ada. Lebih lanjut, silakan Anda hubungi hotline di pendaftaran mahasiswa baru di 1500 158. Kita kembalikan ke Mardika Adi. Silakan Dika. Terima kasih Alvin. Terima kasih juga sahabat Mega Suara yang ada di Bogor, Serang, Sukabumi, Kuningan, Indramayu, Sanakadang, Kulon Progo, dan juga kawan Kota Perak, Yogyakarta. Terima kasih juga pendengar UG Radio dan pemirsa UG TV, MGS TV Sukabumi, dan Sangaji TV Yogyakarta. Insya Allah, Info Yujian kembali lagi di hari Sabtu jam 9 pagi. Saya Mardika Adi, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.